Halo gengs, Koca. Jadi hari ini gue pengen ngomongin soal CPU cooler yang namanya itu Scythe Fuma 2. Ini air cooler yang lumayan premium dari merek Scythe yang katanya tuh bisa menandingi performance-nya dari Noctua. Dan karena di setup personal gue itu pakai Noctua, jadi gue pikir bakal seru aja untuk bandingin mereka berdua. By the way, di luar lagi hujan, jadi kalau kalian denger berisik gitu, itu bukan gue, itu hujannya. Oke? Oke, kita mulai dari harganya aja. Scythe Fuma 2 ini di harga 1.050.000, sedangkan Noctua itu di 1.600.000. Tolong di note kalau Scythe ini tuh pakai kipas 120 mm, sedangkan Noctua itu pakai 140 mm. Di dalam boxnya kita dapat heatsinknya sendiri, dua kipas yang nanti kita bakal ngomongin, mounting aksesorisnya untuk Intel dan juga AMD, thermal paste, dan juga obeng yang udah magnetic. Heatsinknya punya 6 heat pipes yang ngejalur ke dua tower aluminium fin arrays. Balik lagi ke kipasnya ini, kita dapat dua 120 mm, tapi notice kalau satunya lagi itu lebih slim. Ini biar lebih ada ruang untuk RAM kalau misalkan kalian pakai yang RAM-nya tinggi gitu. Selain itu juga ada hal lain yang berbeda dari mereka berdua, yaitu kipasnya ini kebalik, jadi satu tuh clockwise dan satu lagi counterclockwise. Ini diklaim oleh Scythe untuk bisa achieve higher static pressure, dan higher static pressure ini bakal berguna di area yang mungkin banyak airflow yang keblok gitu, tapi karena kekuatan pressure yang tinggi dari kipasnya, airflow-nya itu bisa mengatasi area yang keblok dengan mudah. Jadi in theory ini kipasnya nggak perlu putar dengan cepat untuk memberikan angin yang efektif. Kipas yang kita dapat juga maksimumnya itu di 1200 rpm doang. Sekarang kita ngomongin soal desainnya, dan menurut gua sih ini desainnya sangat cantik, tapi ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Gua cuman wish aja kalau ini tuh semuanya warna hitam, tapi ya udahlah. Tingginya itu 154,5 mm, dan itu kita ukurnya dari heatsinknya di bawah ini sampai ke pojok yang tajam di atas ini. Desain mounting sistemnya juga super simple ya, hampir mirip sama desainnya Noctua, which is super nice karena Noctua itu setahu gue mereka tuh dipuji-puji karena sistem mounting mereka tuh super gampang. Jadi ya di sini juga super gampang dan straightforward untuk orang yang nggak pernah pasang pun gue yakin bakal bisa pasang. Oke, jadi menurut gue sih itu aja yang penting-pentingnya soal cooler ini. Yang perlu kita tahu, definitely cooler yang sangat high kualitas lah menurut gua. Oke, jadi sekarang kita masuk aja langsung ke performance-nya. Untuk testingnya gua bakal pakai Cinebench R23 selama 10 menit. Untuk RPM-nya gua bakal coba di dua settingan, satu itu full turbo dan satu lagi itu di standar atau auto. Kenapa gua coba di settingan standar? Jadi ini untuk orang-orang yang beli ini pasang terus nggak pernah di setting apa-apa gitu, karena gua yakin banyak orang yang bakal kayak gitu. Jadi kita bakal lihat performance-nya kalau nggak diapa-apain itu kayak gimana. Kita juga bakal perhatiin suara kipasnya di dua settingan ini kayak gimana, apakah berisik, apakah sunyi. Dan untuk CPU-nya gue pakai CPU gue sendiri, itu Ryzen 7 3700X, overclock ke 4,4 GHz di 1,4 volt. Oke, kita mulai dulu dari side-nya ini, tapi by the way sedikit waspada aja ya pas kalian lagi pasang, karena sirip-siripnya ini lumayan tajam. Gue actually kepotong tangan gue pas lagi pasang. Ini pinggirnya tajam banget sih. Gue pegang kayak gini tuh udah kerasa kayak nusuk banget ke tangan gue. Jadi ya hati-hati aja kalau kalian pegang ini. Kalau kayak Noctua itu mereka desain finnya agak sedikit beda. Mereka nggak terlalu tajam. Surface areanya tuh lebih sedikit besar. Jadi kalau kita pas mau masukin ininya tuh, kita nggak bakal lukain tangan kita. Tapi ini ya hati-hati aja. Untuk Scythe-nya pas jalanin Cinebench R23 selama 10 menit di full RPM itu suhunya di 75 derajat. Dan kalau kita bandingin sama Noctua di full RPM juga itu di 72 derajat. Kalau di settingan auto RPM itu Scythe Fuma-nya di 76 derajat dan Noctua-nya itu di 73 derajat. Oke, jadi dalam testing ini kita bisa lihat kalau Noctua ini tetap menang, tapi gua tetap sangat impressed dengan performance-nya si Scythe. Hasilnya itu bisa beda nggak terlalu jauh walaupun size kipasnya itu lebih kecil. Dan yes, kipas yang besar itu bakal bawa angin yang lebih banyak daripada kipas yang kecil. Tapi somehow walaupun ini kipasnya lebih kecil dan juga RPM-nya itu jauh lebih rendah, hasilnya itu ya bisa dibilang nggak terlalu kalah jauh lah sama si Noctua. Jadi gua rasa sih klaim mereka soal high static pressure ini memang berguna sih. Tapi ceritanya belum selesai karena Scythe juga punya cooler ini yang namanya Wonder Snail. Ini tuh sebenarnya kipas untuk casing, tapi kita juga bisa pakai ke cooler-cooler kayak gini kalau kita mau. Walaupun dari yang gue baca sih kipas ini nggak ada high static pressure kayak si kipas bawaan dari Fuma 2-nya ini, tapi kipas ini tuh high airflow. Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. High static pressure itu bisa nge-produce angin yang tetap efektif tanpa mesti RPM-nya itu tinggi. Makanya ini maksimumnya cuma di 1200 RPM. Sedangkan yang ini high airflow itu ya cuman bisa membawa angin yang lebih banyak
karena memang kipasnya tuh putarnya bisa lebih cepat. Ini maksimumnya itu di 2400 rpm, jadi ya lumayan kenceng sih. Oke, jadi ini di tes yang sama, tapi kipasnya kita udah ganti pakai Wonder Snail. Pas full RPM itu suhunya di 72 derajat. Kalau kita ganti settingnya ke standar, suhunya itu di 73 derajat. Jadi lumayan banget sekarang performance-nya itu bisa setara sama si Noctua, considering ini kipasnya tuh lebih kecil. Tapi kita cek dulu suaranya kayak gimana. Jadi ini adalah noise levelnya, alatnya itu gua taruh masing-masing jaraknya pas di 20 cm dari coolernya. Di sini kita bisa lihat walaupun pakai kipas Wonder Snail, suhunya itu bisa setara dengan Noctua, tapi karena dia putarnya itu di 2400 rpm, jadi ini produce noise yang paling berisik. Dan kalau kita lihat noise levelnya masing-masing di auto rpm, kipas Wonder Snail walaupun bisa sampai 73 derajat, tapi dia tetap produce suara yang paling berisik karena balik lagi memang rpm-nya paling tinggi. Sedangkan Noctua bisa maintain suhu yang adem dan juga noise level yang nggak terlalu berisik. Ini emang pujian dari orang-orang soal Noctua karena mereka itu bisa kasih suhu yang adem dan juga noise level yang rendah. Tapi menurut gue sih suara kipas itu balik lagi ke situasi masing-masing ya. Kalau misalkan kalian tinggalnya itu di tempat yang memang dari sananya udah rada berisik, misalkan kalian suara jalanan aja bisa kedengeran, suara motor, suara ayam, suara apalah. Dan menurut gue sih nggak apa-apa untuk punya kipas yang agak tinggi noise levelnya gitu. Lagian kan bisa turunin suhu CPU-nya turun, jadi why not? Nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau misalkan kalian tinggal di tempat yang sunyi dan maybe bisa bikin mengganggu suara kipas yang berisik. Jadi menurut gue sih considering ini lebih murah dari Noctua dan lumayan loh, kurang 600.000 tuh lumayan gitu. Kita bisa pakai yang lain di 600.000. Dan kalau misalkan kalian nggak mau lagi keluar duit untuk spend di kipas Wonder Snail ini tuh satunya 220.000. Jadi kalau misalkan kalian beli ini 2 tambah ini 1, itu pun tetap masih lebih murah daripada Noctua gitu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau ini, gua rasa sih nggak apa-apa banget pakai kipas yang udah ada aja dari si Fuma 2-nya ini. Tetap kipas yang sangat capable dan gue yakin sih high static pressure itu membantu banget untuk bikin performance-nya ini tuh makin naik. Jadi ya, gue sangat-sangat rekomen ini kalau misalnya kalian pengen cari air cooler yang bagus ya dengan harga affordable dan juga performance yang top gitulah. Gue bener-bener rekomen ini. Gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, jadi itu aja dari gue. Let me know apakah kalian tertarik untuk lihat mungkin air cooler lawan liquid cooler, karena gue jujur aja juga tertarik sama topik itu. So ya, itu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.